Ngomongin handphone kelas flagship, udah pasti bahas juga soal kameranya, karena memang handphone kelas flagship tuh salah satu nilai jualan utamanya tuh ya soal kamera. Dan di video kali ini saya akan bahas si Vivo X300 Pro ini, yang dimana Vivo X300 Pro ini tuh punya nilai jualan utama di kamera. Terutama adalah kamera telefotonya, karena dinilai Vivo X300 Pro ini tuh menjadi handphone dengan kemampuan kamera terbaik. Sehebat apa sih Vivo X300 Pro ini dan apakah emang dia cuma jualan kamera aja? Simak video lengkapnya berikut ini. Kita kesampingkan soal kamera karena saya memulai dengan pembahasan soal desainnya dulu. Saya pribadi kurang suka sama desain bagian belakang dari Vivo X300 Pro ini. Lensa kameranya masih dibuat sama dengan generasi sebelumnya yang bulat berada di tengah dengan ukuran yang besar ini. Terlihat sangat mengintimidasi dan buat saya kurang menarik. Mungkin karena emang saya lebih suka desain ponsel yang terlihat minimalis. Dan kalau melihat desain Oppo Find X9 series yang mengubah desain belakang ponselnya, menurut saya lebih menarik desain Oppo Find X9 series dibanding dengan lingkaran besar seperti ini. Dari segi material, dia menggunakan frame aluminium dengan kaca di bagian depan dan belakang. Ciri khas HP flagship yang terasa mewah dan solid. Pilihan warnanya juga untuk seri yang Pro ini bagus-bagus menurut saya. Untuk bobotnya buat saya termasuk cukup berat, karena dia juga termasuk ponsel yang punya dimensi yang cukup bongsor. Oh iya, kali ini Vivo X300 Pro mengusung desain layar flat, berbeda dari seri sebelumnya yang punya lengkungan di setiap sisi layarnya. Dia punya sisi yang tegas mengkotak, dan untuk feel genggamnya cukup nyaman, dan gak perlu khawatir karena Vivo juga memberikan free casing di dalam paket penjualannya. Kita bergeser ke chipset. Vivo X300 Pro ini hadir dengan chipset keluaran dari MediaTek yaitu Dimensity 9500 dengan pabrikasi 3 nanometer. Jelas chipset kelas flagship udah pasti enak dan nyaman ya buat digunakan sehari-hari dan juga udah sangat smooth dan udah pasti adem juga nih buat dipakai ngegame. Secara performa udah cukup enteng banget buat kerja apapun. Main game berat juga udah pasti nyaman. Editing video buat konten juga udah aman. Chipset kelas flagship udah pasti enak buat ngapain aja dan aman buat penggunaan jangka panjang. Untuk angka benchmarknya segini, dan angka segini udah nyaman lah buat beberapa tahun ke depan. Untuk standar HP flagship saya rasa performa udah sangat melampaui batas. Karena beberapa chip flagship tahun sebelumnya aja masih suka dipakai sama ponsel keluaran terbaru. Jadi akan sangat aman buat penggunaan jangka panjang. Yang menarik, Vivo sekarang hadir dengan Origin OS, di mana Origin OS ini tuh dulunya cuma ada eksklusif di pasar Tiongkok aja. Dan Origin OS ini tuh memang bisa ngasih experience lebih bagus lagi karena lebih smooth dan punya banyak fitur. Selain itu, Vivo X300 Pro ini tuh juga menjanjikan 5 kali major update, jadi lebih nyaman nih buat dipakai jangka panjang. Secara tampilan UI, saya suka. Dan dengan hadirnya Origin OS ini, saya juga ngerasa HP ini terasa sangat smooth dan ngebut. Buat saya ini upgrade yang sangat terasa dalam hal user experience. Selain smoothness dan tampilan yang menarik, ada tambahan fitur juga yang dibawa sama Origin OS, khususnya di ponsel Vivo terbaru ini. Kirim-kirim file ke Apple atau iOS udah semakin nyaman. Terkoneksi dengan laptop berbasis macOS juga udah bisa dilakukan dengan baik. Rasa-rasanya Vivo emang ingin menarik perhatian pengguna Apple iPhone untuk sekadar mencoba ponselnya yang mungkin bisa bikin pengguna Apple akhirnya berpaling. Fitur AI-nya juga semakin menarik dan beragam. Saya merasa AI Android udah selangkah lebih maju dibanding punya Apple. Kita bergeser ke kamera yang jadi nilai jual utama dari Vivo X300 Pro. Ya, Vivo X300 Pro ini tuh hadir dengan 3 lensa utama di kamera belakang dan 1 kamera selfie. Dan untuk hasil fotonya tuh udah pasti bagus, udah pasti ya ciri khasnya Vivo lah. Karena memang Vivo X300 Pro ini tuh jualannya tuh yang di kamera. Dan saya bisa bilang Vivo X300 Pro ini tuh cocok buat kamu yang sangat suka fotografi. Secara spesifikasi hardware, kamera belakang memang sepertinya nggak ada upgrade ya yang ada di Vivo X300 Pro ini jika dibanding generasi sebelumnya yaitu X200 Pro. Tapi karena chipset ada upgrade, otomatis pemrosesan ada peningkatan dan berpengaruh pada hasil foto yang buat saya lebih baik dibandingkan dengan X200 Pro. Saya bisa bilang nilai jualan utama dari Vivo X300 Pro adalah kemampuan fotografi jarak jauhnya. Hasil fotonya ada peningkatan kalau dibanding sama X200 Pro yang bisa dibilang udah cukup bagus. Ini karena chipset yang di-upgrade sama si Vivo X300 Pro dan tambahan chipset buatannya yang bernama Vivo V3 Plus.
up my appetite. Don't leave me here high and dry. Oh, but I don't wanna jinx it, baby. Let's not get ahead of my time. Oh, but I don't wanna miss you, baby. So I stand up and speak just my mind. Oh. Salah satu fitur menarik yang saya suka dari kamera Vivo X300 Pro adalah Humanistic Street Photography Camera. Dia memberikan efek filter layaknya kamera mirrorless atau kamera analog yang sangat cocok buat street photography. Dan saya ternyata lebih suka dan lebih sering jepret-jepret pakai mode Humanistic Photography ini. Baby, you give me ice and fire. You're channeling wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Baby, you give me ice and fire. You're channeling wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Oh, 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 Fitur AI dalam hal fotografi juga menarik. Beberapa foto yang diedit bisa menghasilkan efek musim yang menarik. Meski ini seperti hanya gimmick aja, tapi buat saya ya nice to have lah ya. Oke, ini adalah sampel perekaman menggunakan kamera utama dari Vivo X300 Pro. Direkam menggunakan resolusi di 4K 60 fps. Bagaimana hasilnya? Apakah stabil? Dia juga bisa pindah lensa di 1x, kemudian 2x, 3,5 dan 10x. Bagus ya. Balik lagi. Nah, ini adalah sampel kamera depan dari Vivo X300 Pro di resolusi 4K 60 fps. Bagaimana hasilnya, bagaimana stabilisasinya, dan dia juga udah ada autofocus ya. Jadi hasilnya udah bagus, dan demikian saya juga buat saya udah cukup bagus ya. Silahkan nilai sendiri bagaimana hasilnya, dan suaranya juga direkam langsung menggunakan si Vivo X300 Pro. Hal lain-lain yang ada di Vivo X300 Pro ini buat saya udah lengkap banget, karena ini adalah handphone kelas flagship ya. Udah pasti semua yang kita butuhin tuh ada. NFC, kemudian rating ATR dan debu IP69, kemudian fast charging 90 watt, dan kapasitas baterai yang besar yang bisa memenuhi kebutuhan kamu buat seharian. Dan overall saya pakai Vivo X300 Pro ini mungkin bukan jadi handphone utama saya ya, tapi dia bisa bertahan hingga seharian penuh. Selain itu juga untuk kemampuan kameranya yang memang saya juga akui ini sangat bagus, sangat enak, apalagi kemampuan telefotonya tuh bagus banget dan sangat cocok buat kamu yang suka fotografi ataupun street fotografi. Ini tuh adalah handphone yang sangat nyaman dan sangat cocok buat kamu punya. Dan selain itu juga kalau ditanya apa sih bang kurangnya, buat saya yang kurang dari Vivo X300 Pro ini tuh ada di speakersnya. Nggak tahu kenapa saya ngerasa speakersnya tuh kayak kurang bulat aja gitu, kurang nendang. Selain itu untuk vibration motornya juga agak kurang ya, dan selebihnya buat saya udah bagus banget. Kameranya udah cakep, kemudian hadir juga Origin OS, ini tuh udah bagus banget. Jadi Vivo X300 Pro ini tuh udah sangat nyaman buat dipakai sehari-hari. Oke, itu dia pengalaman saya bareng Vivo X300 Pro ini. Bagaimana pendapat kamu soal Vivo X300 Pro ini? Silahkan tulis di kolom komentar yang ada di bawah. Dan saya juga ada cantumin link pembelian di kolom deskripsi. Silahkan dicek aja. Dan itu dia pengalaman saya bareng Vivo X300 Pro. Terima kasih buat kamu yang udah nonton video ini dari awal sampai selesai. Akhirnya Arifin pamit. Semoga video ini bermanfaat. Kita jumpa lagi di video menarik lainnya.